Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video petunjuk penggunaan dari alat pemutus WiFi yang sudah dimodifikasi dan diproduksi oleh Paruh Merah Teknologi. Ini ada LED indikatornya. Kemudian ini menggunakan port micro USB, di mana ujungnya dapat kita colokkan ke power bank atau ke charger handphone yang 5 volt, atau ke smartphone, ke port charger smartphone, tapi menggunakan USB OTG. Jadi dicolokkan seperti ini. Lalu ujungnya dicolokkan ke port charger smartphone. Pada board ini sudah diterapkan fitur Evil Twin, jadi yang biasanya 2 board, ini saya masukkan ke dalam 1 board. Jadi lebih praktis, nggak perlu ada 2 board terlalu banyak. Ketika menyerang, otomatis serangan berhenti ketika sudah mendapatkan korban. Nah, saya matikan dulu. LED-nya pertama kali berwarna merah. Itu pertanda dia sedang booting. Ketika sudah selesai, booting selesai, maka LED akan menunjukkan warna biru. Ketika LED indikator berubah menjadi warna biru, maka kita bisa lihat pada layar smartphone di daftar WiFi akan muncul SSID Paruh Merah Tech. Ini adalah SSID bawaan. Ketika kalian baru aja beli barangnya, maka nama SSID bawaannya adalah Paruh Merah Tech. Kemudian ketika kalian klik, nanti kalian tinggal isi password. Setelah kalian mengisi password, ketika kalian klik akan muncul notifikasi. Klik notifikasi tersebut, maka akan muncul halaman pemberitahuan disclaimer atau peringatan yang menunjukkan apa tujuan dari alat ini. Jadi alat ini adalah ditujukan untuk menguji apakah access point yang kalian gunakan sudah menerapkan standar keamanan PMF atau belum, karena banyak modem atau router yang beredar di pasaran tidak menggunakan standar PMF, jadi sangat mudah diretas. Bahkan penyedia jasa internet juga memberikan jenis modem yang tidak menerapkan standar PMF. Jadi alat ini ditujukan untuk menyadarkan para produsen agar menerapkan standar PMF pada produk-produk yang mereka jual, karena kasihan konsumen dimana mereka menggunakan modem atau router yang ternyata tidak aman dan mudah diganggu atau diretas, dimana modem atau access point mereka juga digunakan untuk koneksi CCTV, IP kamera, akses M-banking, dan hal-hal private lainnya yang sangat berbahaya sebenarnya jika digunakan di ruang private seperti di rumah, di kantor, atau di sekolah, di mana membutuhkan keamanan data yang lebih baik. Di bagian bawah ada tulisan untuk informasi lebih lanjut, kunjungi link tutorial menggunakan perangkat Yauter. Ini bisa diklik untuk menuju ke halaman tutorial, atau langsung ke kontrol panel dengan klik setuju dan lanjutkan. Jadi saya sudah disclaimer bahwa kalian sudah mengetahui perangkat ini ditujukan untuk apa dan tidak ditujukan untuk mengganggu akses point internet orang lain, karena ancaman pidananya adalah 10-15 tahun penjara, belum termasuk denda. Jadi saya tidak bertanggung jawab jika alat ini digunakan untuk tujuan yang tidak sepatutnya atau melanggar hukum. Kita coba buka dengan klik link tutorial. Maka di sini ada fitur di out, langkah-langkah stepnya bagaimana, silakan dibaca nanti. Kemudian ada fitur beacon, silakan dibaca. Ada fitur probe dan fitur web phishing. Web phishing ini adalah fitur Evil Twin yang saya cerita di awal tadi, di mana alat ini akan menyerang akses point target dan sekaligus menjadi akses point palsu yang akan meminta password kepada klien. Ketika klien sudah mengisi password dan alat ini sudah mendapatkan password dari isian yang diisi oleh klien, maka LED indikator akan berubah menjadi warna hijau dan serangan akan otomatis berhenti. Oke, silakan dibaca nanti. Ini bukan hiasan, saya sudah capek-capek bikinnya untuk memberikan keterangan atau langkah-langkah yang detail supaya terbantu. Dan di bagian bawah ada LED RGB berwarna biru, merah, dan hijau. Ketika biru artinya dalam kondisi siap atau idle atau standby.
Merah adalah saat scanning atau saat menyerang. Jadi ketika menyerang dia akan menunjukkan warna merah, atau ketika lagi scanning SSID atau access point dia akan juga berwarna merah. Ketika dapat sandi dia akan berwarna hijau light indikatornya. Nah, kita akan langsung menuju control panel. Kita akan dihadapkan oleh halaman scan. Di sini ada tab scan, SSID, tutorial yang tadi. Kita kembali. Terus ada pengaturan. Nah, kita ke halaman scan aja dulu. Sebagai disclaimer, saya tidak akan mencoba seluruh fiturnya, tidak akan mempresentasikan seluruh fiturnya. Silahkan kalian coba sendiri, karena nanti akan terlalu panjang. Jadi akan saya coba beberapa saja untuk sebagai pengantar dari pengenalan alat ini. Di sini ada info yang berisi keterangan yang bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menggunakan fitur ini. Kemudian di bagian bawah ada daftar access point. Alat ini sudah saya batasi jangkauan radiusnya hanya paling maksimal sekitar 3 meteran, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari perilaku yang tidak sepatutnya dalam menggunakan alat ini. Access point yang terdeteksi dalam jangkauan alat ini ada tampil di daftar access point. Access point yang efisien untuk diserang adalah yang berwarna hijau atau berwarna kuning atau orange pada bagian RSSI. Jadi ada dua yang berwarna hijau dan berwarna oranye atau kuning. Nah, ini access point saya yang WinST. Saya kasih checklist dulu. Kemudian kita bergeser ke bagian bawah, ada tombol serangan dengan logo pedang. Kita klik, masuk ke halaman serangan. Di sini ada info lagi yang bisa kalian baca. Ini bukan pajangan, sekali lagi bisa dibaca. Kemudian ada access point terpilih. Oke, access pointnya WinST sesuai dengan yang saya pilih tadi. Kemudian di bagian pilih jenis serangan ada D-Out, Beacon, dan Probe. Nah, kita akan coba D-Out aja. Silakan yang lain kalian coba sendiri. Ini di bagian D-Out, di bagian tindakan ada tombol mulai. Sebelumnya di tampilan video ini ada halaman browser, di mana ini adalah layar laptop saya. Ini terhubung dengan koneksi internet melalui access point WinST tadi, terhubung dengan internet. Saya coba tab yang lain. Terbuka ya, maka sekarang kita coba refresh. Oke, sekarang kita coba aktifkan serangan D-Out dengan klik tombol mulai. Maka LED indikator berubah menjadi warna merah, pertanda alat sedang menyerang. Di bagian PKTS garis miring S atau paket per second, terlihat bahwa alat mengirimkan over data 26/25 terhadap access point, mengirimkan paket di autenting untuk memutus klien dari access point. Pada browser kita akan coba menunjukkan bahwa saat ini laptop saya terputus dari internet, terputus dari access point WinST. Ini hanya muter-muter aja, pertanda bahwa koneksi internetnya terganggu atau terputus. Oke, terputus dari internet. Ketika kita klik berhenti, maka LED indikator pada alat akan berubah menjadi warna biru, dan kalau kita refresh halaman browser, maka dia akan sudah terhubung kembali. Oke, sudah terhubung kembali. Nah, kemudian sekarang kita akan coba fitur yang web phishing yang biasa ada di Evil Twin. Kita ke menu scan, ke tab scan. Ini saya uncheck dulu yang bagian WinST. Saya ingin melakukan web phishing kepada access point WinST, access point saya sendiri. Di caranya adalah kita tekan dan tahan bagian WinST sampai muncul tulisan copy, select all, share atau salin. Kita copy atau salin nama dari SSID target yang mau kita serang, lalu ke tab pengaturan. Pada tab pengaturan, di sini ada tombol matikan, reset, dan reboot. Matikan adalah untuk mematikan alat ini, jadi alat ini akan menghilang dari daftar WiFi. Reset adalah untuk mengembalikan ke settingan awal, jadi SSID-nya akan kembali menjadi Paromera Tech, dan passwordnya akan kembali menjadi password ketika kalian baru saja membeli alat ini. Kemudian ada reboot artinya restart, jadi alat ini akan restart jika ada problem.
yang kalian rasakan. Kalau enggak ya nggak usah. Nah, ini kita menuju ke SSID. Nah, ini kan SSID-nya Power Merah Tech. Nah, ini kita ganti dengan WinST paste atau tempel. SSID sudah bernama sama dengan access point target. Passwordnya di sini misal Power Merah gitu. Nah, di bagian sini ada web phishing. Mengaktifkan web phishing untuk access point. Nah, kita klik web phishing-nya sampai ada checklist di situ. Kemudian kita simpan. Dia minta nyalakan ulang, kita nyalakan ulang. Kita tunggu, maka selanjutnya akan muncul dua access point. Yang pertama WinST yang ada kunci atau gemboknya, dan access point yang tidak ada kunci atau gemboknya. Nah, ketika kita coba akses, misalnya nih smartphone saya coba akses ke access point WinST yang ada gemboknya, dia tidak akan mau terhubung. Nah, sebenarnya access point yang asli adalah access point yang ada gemboknya. Nah, access point yang tidak asli adalah, atau access point dari alat ini adalah yang WinST yang tidak ada gemboknya. LED berwarna merah artinya saat ini sedang menyerang, makanya kenapa kita coba untuk akses ke access point yang asli, si WinST yang ada gemboknya ini tidak akan bisa. Jadi nanti kalau ada klien yang tidak bisa akses ke WinST yang ini, dia akan coba ke access point WinST yang satunya yang tidak ada gemboknya. Maka akan muncul notifikasi, dan ketika terbuka halamannya berubah menjadi portal permintaan password untuk akses internet. Jadi di sini ketika posisi seperti ini, alat ini dalam kondisi menyerang, LED-nya berwarna merah. Ketika ada klien yang dengan bodohnya mengisi password untuk akses ke access point, semisal 1, 2, 3, 4, atau enggak kita bikin deh 090078 misalnya ya, terus dia lakukan verifikasi, dia akan muncul Anda sudah terverifikasi, dan lihat di sini LED sudah berwarna hijau, pertanda kita sudah mendapatkan passwordnya. Nah, ketika dia coba kok nggak bisa, disuruh matikan koneksi WiFi, jadi dia akan matikan koneksi WiFi-nya, terus kemudian dinyalakan lagi, maka dia akan terhubung dengan WinST yang ada gemboknya, yang merupakan access point asli. Nah, kita akan coba masuk ke access point yang tidak ada gemboknya. Oke, untuk muncul notifikasi, diklik, dan di bagian seperti ini kita klik bagian logo. Maka inilah sandi yang diisi oleh klien. Jadi inilah sandi untuk access point WinST. Lalu kita menuju kontrol panel. Untuk mengembalikannya, untuk gampangnya langsung aja reset, supaya soalnya tadi ada nama access point-nya masih sama, kita reset aja dulu. Maka dia akan kembali ke settingan awal. Karena kalau misalnya kalian ubah atau uncheck web phishing-nya, terus kalian simpan, nanti dia akan kembali ke nama WinST tapi ada passwordnya, dan ini akan bentrok dengan access point yang asli, maka access point kalian akan menghilang. Jika ini terjadi, pergi ke tempat yang lebih jauh yang tidak tercover oleh access point WinST, nyalakan alatnya, maka kalian bisa masuk, terus kita rubah password dan SSID-nya. Karena kalau selama masih ada access point asli, access point dari alat ini akan tertutup, tertimbun, karena yang terkoneksi adalah WinST yang ada gemboknya, yang asli. Nah, ini akan berubah menjadi Power Merah Tech lagi. Kita klik, akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya silahkan coba sendiri alatnya. Saya ingatkan bahwa ini tidak ditujukan untuk mengganggu koneksi internet orang lain. Jika terjadi sesuatu yang merupakan tindakan melanggar hukum, maka saya tidak bertanggung jawab, karena saya sudah membuat disclaimer di awal tadi, di bagian paling awal, di tutorial pun sudah menunjukkan bahwa ini ditujukan untuk menguji access point sendiri, apakah sudah menerapkan standar keamanan atau belum. Oh ya, jika terjadi hal-hal yang tiba-tiba bikin SSID-nya menghilang dan kita tidak bisa akses, kalian bisa reset dengan menghubungkan, sebentar saya nyalakan dulu.
Kalian ambil kabel, kalian hubungkan pin D3 dengan pin G. Pin D3 dengan G, tempelin aja pin D3 dihubungkan dengan kabel seperti ini. D3 dengan G, sebentar aja sampai LED indikator berubah menjadi warna merah. Kemudian alat akan restart, SSID-nya akan kembali menjadi paruh merah teh dengan password yang di awal kalian terima alat ini. Untuk pembelian, kalian bisa beli di Tokopedia paruh merah teknologi, murah dan simple, bisa dibawa atau dikantongin, cukup satu power aja. Sumber daya yang dibutuhkan juga kecil, jadi bisa menggunakan smartphone, dan ada indikatornya. Nggak gitu kelihatan, nah kalau gelap ini kelihatan. Kalau terang banget nanti kelihatan alat ini sedang bekerja. Kalian bisa bikinkan box atau mau begini aja juga apa-apa, terserah kreativitas kalian. Oke, silakan gunakan alat ini dengan sepatutnya untuk menguji apakah modem atau access point kalian sudah menerapkan standar PMF atau belum, jadi aman untuk digunakan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan modem atau router yang tertulis sudah menerapkan standar PMF atau macam bla 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 bla, kalau diuji dengan alat ini tembus seperti tadi, maka itu hanya sekedar kata-kata di kemasan. Tapi kalau misalnya tidak bisa tembus, access point masih bisa digunakan oleh klien, maka modem atau router tersebut memang sudah benar menerapkan standar PMF. Jadi alat ini nggak akan membohongi kalian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.